Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhyiddin. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat, ketenangan, kebahagiaan sehingga kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh para aulia Allah Subhanahu wa taala di majlis mereka yang dibilang nahnu fi rauhin wa rohah wa huburin wa istirahah. Kita dalam keadaan bahagia, kita dalam keadaan sukacita, kita dalam keadaan tenang, rileks karena kita berada di dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum masuk ke surga, tapi di dunia telah merasakan daripada taman surga yang dibilang oleh Nabi, idza maratum bi raudhin min riyadil jannah farta'u, mampir. Nah, kita sudah mampir ke taman surga, maka apa yang ada di dalam taman surga tersebut tidak lain tidak bukan kita akan mendengarkan nasihat-nasihat daripada para guru kita, daripada bacaan Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW dan nasihatnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Allah yaj'al li tadhkirah tariqan tusiluha ilal qulub. Habib Ali memulai nasihatnya dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk peringatan tersebut yang kita dengar yaitu berupa jalan yang akan menyampaikan peringatan tersebut kepada lubuk hati kita. Kata Habib Ali, fama ba'da kalamillah kalam. Enggak ada kalam setelah kalamullah. Wala ba'd kalam habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalam. Enggak ada nasihat kalam yang setelah kalamnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada lagi kalam, enggak ada. Al-Kitabul Aziz arsyadana wa dallana ala ma fihi najatuna fid dunya wal akhirah. Kalamul kitab yang mulia yaitu Al-Qur'anul Karim telah menuntun kepada kita, telah menunjukkan kepada kita yaitu amalan yang mana di dalamnya itu ada keselamatan kita bukan cuma di dunia tapi nanti kelak di akhirat. Wasunnahul mutahharah hadatna wa arsyadatna wa nasahatna ila ma yujibu lana ridallahu anna. Dan sunnah yang suci, hadis mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memandu kita, telah menunjukkan kita sekaligus menuntun kita, menasihati kita kepada sesuatu yang mana menyebabkan untuk kita ridha Allah Subhanahu wa taala. Anna hunaka ugul ta'jil wa qulub ta'i wa batasma'una nushallah nushar rasulih sallallahu alaihi wasallam nushal ulama'i billah. Maka kata Habib Ali, kalau sudah yang namanya ayat suci Al-Quran dibacakan, kalau sudah yang namanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan, tinggal kata Habib Ali di sana ada yang namanya akal-akal manusia yang sanggup menggunakan akalnya. Di sana ada hati-hati manusia yang sanggup bisa menyerap isi daripada Al-Quran dan hadis. Dan di sana ada pelajaran yang bisa kita ambil. Sehingga kata Habib Ali, kalian ini sebentar lagi akan mendengarkan daripada nasihatnya Allah, nasihatnya Nabi, dan nasihatnya para alim ulama. Wa tubadiruna bil amal bima tasma'un. Dan kalian harus buru-buru mengamalkan ilmu yang telah kalian dengar daripada guru-guru kalian. Wa batarabahuna ribhal abadi. Sehingga kalau kalian mengamalkan ilmu tersebut, kalian akan mendapatkan memperoleh keuntungan yang abadi. Wa batanaluna sa'adah fid dunya wal akhirah. Dan kalian akan mendapatkan kebahagiaan bukan cuma di dunia tapi kelak sampai negeri akhirat. Tapi sebaliknya kata Habib Ali, kalau nggak pakai akal kita, nggak pakai gulub kita, hati kita, wa in bagaitu fil ghafla wallahu. Tapi kalau kalian tetap dalam yaitu yang namanya tenggelam di dalam kelalaian, larut lupa diri di dalam kesenangan duniawi, syuful ghaflah masawat li ahliha khairan. Lihat kata Habib Ali, kelalaian itu nggak mungkin bisa membuat kepada pemiliknya itu kebaikan sama sekali.
Wa ga'gasmahumul hijab, justru yang ada akan mengakibatkan hijab antara Allah dan antara Rasulnya dan para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Manalu syai'an mimma nalahul ibadu salihun, dia tidak akan mendapatkan sedikit pun apa yang telah didapatkan oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Lihat kata Habib Ali, perhatikan, littaba'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam, orang yang mau mengikuti, orang yang mau mentauladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa masyaw fi tariqatih, dan dia mau berjalan di jalur thariqahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh para habaib alim ulama. Wasalaku sabilahu, dan dia orang mau menempuh jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh anak cucunya. Ini orang yang seperti ini kata Habib Ali, fi rahah gabirah wa alihum fi hadhil hayah. Dia ini orang yang modal seperti ini bakal dalam keadaan tenang hatinya, dia bakal tentram jiwanya, dalam keadaan ketentraman, yaitu ketenangan yang besar, sedangkan dia masih hidup di alam dunia. Yang namanya alam dunia ada sumpeknya, ada susahnya. Ini orang kalau ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin kata Habib Ali firahah kabirah, dia berada di dalam ketenangan, ketentraman yang besar, bahkan wa ni'am azimah, dia dapat nikmat yang bukan sedikit, bukan kecil, azimah, gede. Nikmatnya di alam dunia besar kata Habib Ali. Saking besarnya ketenangan tersebut, saking besarnya nikmat tersebut, kata Habib Ali, ma yaqbiduna ahlal jannah inda halatihim wa ma hum fihi min na'im wa surur alladzi akramahullahu bih. Mereka model orang seperti ini tidak cemburu sama sekali, nggak ada iri kepada penghuni surga, sedangkan di surga orang-orang surga itu mendapatkan kenikmatan, mereka tenggelam di dalam, yaitu kenikmatan, kebahagiaan yang Allah muliakan mereka. Ini mereka hidup di alam dunia kata Habib Ali, wadhum fi hadhil hayah, mereka belum masuk ke surga, mereka masih ada di alam dunia, tapi bisa merasakan kenikmatan, ketenangan yang seperti dirasakan oleh penduduk surga. Yaqul qailuhum, sampai kata Habib Ali Habsyi, orang-orang model seperti ini sampai berani berkata, apa perkataan mereka? La in kana ahlal jannah ala ma nahnu fih, seandainya penghuni surga berada di dalam keadaan yang sedang kami nikmatin di alam dunia seperti ini, innahum la fi 'aisyin thayyib, sungguh mereka dalam keadaan yang nikmat. Sayang ahli surga nggak ngerasain apa yang kita rasain ini. Mereka aja sudah nikmat, sudah tenang di alam dunia, sampai bilang ahli surga nikmatnya nggak ada apa-apanya dibanding dengan kenikmatan yang kita rasakan pada saat ini. Sampai kata mereka bahwasannya, kata Habib Ali Habsyi, inna lillahi jannah, sesungguhnya kata para aulia Allah, para habaib yang mulia, mereka menasihati dan disampaikan oleh Habib Ali, sesungguhnya Allah itu memiliki yang namanya surga di alam dunia. Man dakhalaha, kalau sudah masuk ke dalam surga yang ada di dalam dunia tersebut, lam yashtaq ila tilkal jannah, dia tidak akan pernah kangen, rindu, kepengen itu yang namanya surga yang ada di akhirat. Saking lezatnya, saking nikmatnya orang-orang yang mau mengikuti Nabi, orang-orang yang mau berjalan di jalannya Nabi, orang-orang yang mau menempuh kehidupan Nabi. Dan inilah yang dirasakan oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, di mana penduduk kota Sewon di zamannya mereka tidak merasakan sesuatu kesusahan, tidak merasakan satu kegelisahan selama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi hidup di tengah-tengah mereka. Sampai-sampai kata mereka yang hadir di majelisnya Habib Ali, seandainya surga ada di pintu majelisnya Habib Ali di luar, kita gak mau keluar. Kenapa? Saking nikmatnya duduk bersama Al-Imam Al-Qutub
Habibana Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Semoga kita yang duduk bersama para habaib mulia, guru-guru kita, para alim ulama, kita mendapatkan apa yang didapatkan oleh mereka, orang-orang yang dekat dengan para aulia Allah, merasakan kenikmatan, ketenangan, keamanan, kenyamanan, kebahagiaan yang mana dirasakan oleh para kekasih Allah di alam dunia. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.